Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita kembali masuk ya di sesi nasihat diri yang keberapa ya, santri putri masih ingat? Sekarang nasihat diri yang ke pinten? Yakin yang keempat? Yang keenam ya, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa ridhoi, Allah senantiasa berkahi kita semuanya hadir di rumah Allah ini, di masjid ini ya, Masya Allah. Semoga dengan kita masih diizinkan hadir kembali di nasihat diri ini menjadikan salah satu tanda kita senantiasa masih dipilih dan terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjadi hamba-hambanya yang taat, hamba-hambanya senantiasa semakin dekat, semakin taat, semakin mesra hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Masya Allah, yang kami hormati ya Ustadz Zakai hadir pada hari ini, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Dan juga adik-adik para santri yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah. Sebelum kita mulai, sebagaimana biasanya, mari kita berdoa agar Allah hadirkan hudannya, petunjuknya, rahmatnya, sehingga kita kian mudah dihadirkan ya cahaya terang, solusi dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah ya Rabb, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan rezeki yang terbaik bagi kami ya Rabb, bekal untuk menuju akhirat-Mu ya Rabb. Dan jadikanlah amal kami hadir di sini termasuk amal soleh yang Kau terima ya Rabb. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa terus makin dekat kepadamu ya Rabb, merasakan kedekatan kepadamu ya Rabb atas apapun keadaan yang Kau takdirkan kepada kami ya Rabb. Wa syukrika, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang ahli syukur, semakin ridho atas segala ketetapan yang Kau hadirkan kepada kami ya Rabb. Wa husna ibadatik, dan jadikanlah kami termasuk santri-santri yang senantiasa Kau mudahkan dalam memperbaiki, memperbagus amal-amal ibadah kami. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Baik, Alhamdulillah, sebelum kita masuk di nasihat diri yang ke-6 ini, kita review sejenak di nasihat diri yang ke-5 kemarin ya, karena kemarin di nasihat diri yang ke-5 masih banyak yang belum bisa hadir ya. Bagi ya santri-santri yang Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa, sebelum kita belajar senantiasa lakukanlah 3 hal ya, senantiasa Ustadz ya pesankan. Apa itu? Yang pertama, luruskan niat kita. Segala sesuatu itu pasti tergantung dari niatnya. Kalau kita niatnya saja sudah tepat ya, sebagaimana diajarkan oleh para salafus saleh, bahwa semua niat itu ujungnya apa? Masih ingat? Mau niat puasa, mau niat sholat, mau niat amal apapun, itu ujung dari niat itu apa? Masih ingat? Apa? Ujung dari niat itu, mau yang wajib, mau yang fardu, maupun yang sunnah, ujungnya niat apa? Lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi termasuk kita hadir di sini ya, kita menjadi santri itu sungguh-sungguh, meskipun awalnya kita mungkin karena keterpaksaan kita didorong oleh orang tua kita, tapi semakin lurus niat kita, termasuk hadir di sini di nasihat diri ini, mau dioprak-oprak dulu sama ustazahnya, sama ustadznya ataupun enggak, itu terus luruskan di hati kita lillahi ta'ala. Semakin lurus niat kita, insya Allah ya, itu akan semakin berbanding lurus pula dengan semakin hadirnya hidayah kepada kita, keberkahan dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin lurus niat kita, semakin Allah hadirkan ridhonya. Kalau Allah sudah ridho, sudah pasti Allah akan hadirkan pertolongannya. Maka kalau kita terus belajar bagaimana menghadirkan ma'unah itu, pertolongan Allah yang luar biasa itu, kunci pertamanya adalah niatnya. Yang kedua adalah, syarat yang kedua, sebagaimana makalahnya Imam Syafi'i, ilmu itu ibarat buruan. Jadi ilmu itu ibarat buruan. Kalau kita sudah dapatkan tuh hewan buruannya di depan kita, ilmu sudah ada, ilmu sudah disajikan
tinggal tinggal ditelen saja, tinggal dicatat saja, tinggal diikat saja. Kok ternyata hewan buruan itu kita biarin lepas begitu saja? Itu menurut Imam Syafi'i adalah orang-orang yang sangat tidak cerdas. Sangatnya itu ya, itu benar-benar sudah murakab gitu ya, sudah benar-benar gitu, nggak cerdas. Sudah ada ilmu di depannya, tapi nggak diikat. Lalu bagaimana caranya mengikat buruan tadi? Mengikat ilmu itu adalah dengan cara mencatat, dan berkali-kali itu sudah diingatkan ya. Catatlah ilmu, karena kita tidak pernah tahu ya, hidayah itu datangnya dari mana. Bisa jadi dengan kita mencatat ini menghujam di hati kita. Karena sejatinya kalau menulis itu udah dapat visualnya ya, dan juga kinestetiknya dapat karena kita juga menulis. Itu semakin memudahkan masuk ke dalam sensor bawah sadar otak kita. Ya, maka ketika nanti dibutuhkan tiba-tiba mudah menghujam di kita, kita saat amal mudah untuk mempraktekannya. Yang ketiga adalah silahkan dipraktekkan sedikit demi sedikit tanpa harus menunggu sempurna terlebih dahulu. Kalau kita menunggu sempurna, tidak bakalan kita bisa praktek ilmu itu. Jadi apa yang sudah kita dapatkan perlahan-lahan ya kita amalkan, kita praktekkan. Ya, Masya Allah. Karena ya, di dalam kitab kemarin juga kita bahas ya, di kitab Ayyuhal Walad juga disampaikan di sana bahwa ya seorang Syekh Hujatul Islam ya, beliau Syekh Imam Al-Ghazali ya, Masya Allah, beliau ya memiliki makalahnya sangat dahsyat sekali di kitab Ayyuhal Walad, bahwasanya meski kalian belajar mau 100 tahun sekalipun kalian menjadi santri, mau kalian belajar 1000 kitab sekalipun, kalau kalian tidak ada amalnya, tidak mau amal, maka tidak akan dapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukurlah di sini alhamdulillah ya, di penerus kita ada beberapa santri yang berkhidmat. Maka inilah salah satu wujud nyata bahwa kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, ditransferkan, dialirkan kepada adik-adiknya. Masya Allah. Maka ini adalah pintu gerbang rahmat itu akan semakin terbuka. Dengan cara apa? Kita beramal, kita mempraktekkan apa saja yang sudah kita dapatkan, meskipun satu huruf saja. Masya Allah. Jadi 3 hal ini harus nantiasa kita pegang di manapun kita berada. Meskipun nanti ada sebagian, mungkin ada yang sudah harus belajar di luar hamil Quran, ya, ataupun masih di sini, itu tetap harus kita pegang dimanapun berada. Berikutnya, nasihat diri kemarin yang kelima, masih ingat tentang apa? Nasihat diri yang kelima, ini tentang hakikat ya perisai rezeki, kemarin kita bahas. Hakikat tentang ya DOSA. Ada ya di dalam kitab Nasha'ihul Ibad ya, yang Masya Allah beliau ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan bahwa ada 2 dosa yang dilakukan oleh ya, makhluk Allah yang paling pertama. Masih ingat kemarin? Siapa itu yang pertama? Iblis. Yang kedua Nabi Adam. Dua-duanya melakukan yang namanya dosa, tapi endingnya berbeda. Kenapa kira-kira? Ya, kemarin di makalahnya kemarin yang kita bahas ya di kitab Nasha'ihul Ibad, bahwasanya ya kullu maksiatin ya, bahwa segala maksiat itu an syahwatin, yang dari dorongan hawa nafsu, fa innahu ya, maka sesungguhnya maksiat itu yurja ghufranuha, masih bisa diharapkan ya apa? Ampunannya. Wa kullu maksiatin, adapun ya segala maksiat angkibrin, yang bersumber dari penonjolan hawa, penonjolan diri, kesombongan, Masya Allah ya, fa innahu, maka sesungguhnya maksiat itu la yurja ghufranuha, hampir-hampir tidak bisa diharapkan lagi ampunannya. Coba kita belajar ini. Kalau Nabi Adam saja ya Masya Allah sudah melakukan dosa, nggak pantas tinggal di surga, itu pun masih diberi kesempatan oleh Allah. Kenapa? Karena beliau masih ada fase beliau muhasabah, beliau menyadari dengan doa sangat masyhurnya ya. Doanya apa? Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beliau menyadari meskipun fakta realitanya saya ini didolimi ya Rabb. Yang mendolimi saya siapa? Yang mendolimi Nabi Adam siapa? Iblis, digoda oleh iblis.
Meskipun faktanya menjadikan beliau itu dilepaskan dari surga, dilepaskan dari kenikmatan itu adalah iblis, beliau tidak lagi menyalahkan iblis. Dan kesadarannya Nabi Adam itu lebih dari 330 tahun beliau baru sadar, diberikan hidayah oleh Allah untuk berdoa dengan doa ini. Maka setelah itu Allah hadirkan ampunan. Salah satu bukti hadirnya ampunan adalah beliau dipertemukan lagi dengan istrinya dan beliau diangkat lagi menjadi nabi. Jadi yang awalnya derajatnya namanya sufli menjadi ulwi. Sufli itu serendah-rendahnya seorang hamba, bahkan melebihi hewan sekalipun. Maka diangkat lagi oleh Allah menjadi ulwi, derajatnya menjadi tinggi lagi, bahkan bisa melebihi di atasnya para malaikat. Masya Allah. Dengan apa? Dengan istighfar, dengan mohon ampun, dengan kesadaran lagi. Beda halnya dengan tadi makhluk yang kedua, iblis. Ketika maksiatnya itu didorong oleh yang namanya kesombongan, penonjolan diri, maka Masya Allah, hampir-hampir tidak diharapkan lagi ampunannya. Kenapa? Iblis saja tidak diperkenankan kembali untuk bisa menghirup, mencium aromanya surga. Aromanya saja enggak, apalagi mau bisa dimasukkan ke dalam surga. Maka inilah pentingnya kita menjadi seorang santri, belajar untuk senantiasa apa? Merendahkan hati kita. Mengapa kita itu kok menjadi santri itu diajari nata sendal, diajari kalau ustadznya lewat kita harus menundukkan kepala, kita berhenti sejenak. Itu untuk melatih kita tawadhu agar kita terhindar dari yang namanya kibrun. Karena Rasulullah SAW menghentikan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga siapa? Manggana fi qalbihi misqalid dzarratin min kibrin, yang ada di dalam hatinya itu secuil rasa penonjolan diri. Saya kan santri, saya kan sudah tahfidz 30 juz, saya kan senior, saya kan dan lain sebagainya, merasa diri kita lebih baik daripada yang lain. La yadkhulul jannah, tidak ada jaminan bagi surga untuk kita. Maka inilah pentingnya kita bersyukur, terutama bagi santri putri itu. Kamarnya ada di bawah atau di atas? Nah, itu sejatinya kalian baru masuk ke Hamil Quran saja sudah diajari untuk tawadhu, untuk merendahkan hati kalian tanpa kalian sadari. Masuk ke pondok, naik turun tangga kan? Nah, itu untuk apa? Kita merendah di situ. Jadi banyak sejatinya yang bisa kita jadikan pelajaran. Karena ayat-ayat Allah itu bukan hanya sekedar yang namanya qauliyah, yang hanya dari Al-Qur'an saja, tapi juga ada kauniyah yang bisa kita lihat dari hal-hal yang Allah hadirkan mendekat kepada kita, dari makhluk-makhluk ciptaannya yang ada di sekitar kita, dari keadaan-keadaan kondisi kita saat ini. Itu juga bagian dari ayat-ayat Allah. Kita juga bisa belajar, insyaallah. Maka mari senantiasa kita terus berlatih. Salah satu ciri khas seorang santri apa? Tawadhu dimanapun dia berada. Tapi ingat, setawadhu-tawadhunya santri, kalau ditunjuk jangan sampai tetap kita kamu saja, kamu saja, kamu saja. Kalau sudah ditunjuk, pegang kuat-kuat amanah itu. Tapi kalau belum ditunjuk, kita merendah. Kita jangan langsung, saya bisa, saya bisa. Enggak. Karena di situ tadi ada salah satu ciri-ciri menjadi umatnya iblis. Apa itu? Penonjolan diri. Kalau umatnya Nabi Adam, Masya Allah, semua para nabi itu punya ciri khasnya masing-masing dalam beliau bertawadhu kepada Allah. Para nabi itu tahu, teman-teman, adik-adikku, para nabi itu tahu bahwa ketika beliau menjadi utusan Allah, sudah pasti Allah jamin sepanjang perjalanan dakwahnya, pasti dijamin tanpa berdoa sekalipun. Tapi mengapa para nabi itu masih berdoa? Padahal Nabi itu sudah yakin yang namanya diperintah pasti akan dijamin tuh tanggungannya oleh Allah. Contoh, kalau kalian itu dimintain tolong oleh orang tua kalian, nak tolong belikan sabun gitu. Otomatis orang tua ketika minta tolong pasti memikirkan uangnya itu disiapin, bekalnya disiapin, perjalanannya jauh atau dekat, pasti dipikirin sama orang tua kalian. Mau naik sepeda, jalan kaki atau naik motor atau naik mobil dan lain sebagainya. Pasti orang tua akan memikirkan itu. Itu baru orang tua. Apalagi Allah nggak bisa dibandingkan dengan makhluk. Ketika para nabi itu diutus oleh Allah, pasti Allah itu
ya memikirkan bagaimana nanti perjalanannya ya utusan-utusannya. Para nabi itu yakin, ya hakul yakin, bukan hanya ainul yakin, bukan hanya ilmu yakin, tapi hakul yakin, benar-benar sungguh yakin. Tapi mengapa keyakinannya seorang nabi masih tetap saja dia berdoa kepada Allah? Padahal tanpa berdoa saja kira-kira dikasih nggak sama Allah pertolongan? Tetap dikasih. Nah, inilah tawadhu'nya para nabi dan rasul. Itu adabnya, itulah akhlaknya seorang nabi, seorang rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dia tetap berdoa meskipun dia seorang hamba pilihan, meskipun dia seorang kekasih Allah. Ini luar biasanya. Jadi meskipun kita ini punya kelebihan luar biasa sekalipun, tetaplah kita untuk senantiasa bertawadhu. Itulah akhlak yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Itu untuk membedakan, ya, kalau meminta artinya dia seorang makhluk, kalau yang diminta artinya seorang kholik, seorang pencipta. Ya, masya Allah. Itu di pertemuan kemarin, ya, nasihat diri yang kelima. Maka dimanapun kalian berada, senantiasalah kita, ya, pegang kuat-kuat tawadhu itu. Ya. Akan tetapi kalau ditunjuk, jangan sampai kita justru lempar sana lempar sini. Kalau sudah ditunjuk, dikasih amanah, kalian artinya dipercaya, maka pegang erat-erat. Kenapa? Karena banyak sekali, ya adik-adikku, di luar sana, ya masya Allah, masjid-masjid, ya, termasuk pendidikan-pendidikan yang berbasis agama Islam, ya, itu ketika awalnya ditunjuk, ya udah kamu saja, kamu saja, kamu saja. Orang-orang yang punya ilmu, dia tawadhu. Enggak, saya belum pantas. Enggak, saya belum pantas. Enggak, saya belum pantas. Akhirnya ada orang yang beranikan diri maju memegang lembaga-lembaga itu, memegang masjid-masjid itu. Mereka menjadi imamnya, mereka menjadi mimpin dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak cukup bekal ilmu. Bacaannya saja kita masih, ya, naudzubillah. Maka yang terjadi apa kira-kira? Kita juga ikut berdosa. Padahal kita sudah dikasih amanah, sudah cukup, tapi kita nggak berani megang amanah itu, padahal tidak ada yang kebetulan. Ingatkan di Quran surah Al-An'am ayat 59, tidak ada sehelai pun daun yang jatuh kecuali seizin Allah, sepengetahuan Allah. Maka ketika kita ditunjuk amanah itu, maka nggak ada yang kebetulan, teman-teman. Ini adalah seizin Allah. Maka tempuh jalan itu dengan penuh tanggung jawab, penuh dengan amanah. Dan kemarin kita belajar apa bedanya amanah, apa bedanya sidik. Masih ingat? Dicatat nggak? Amanah itu artinya benar, sidik itu artinya benar, tapi sama-sama benar beda. Apa bedanya? Kalau amanah benar dari amaliyah, tapi kalau sidik benar dari ucapannya. Ya, sama-sama benar tapi beda, ya, beda implementasinya. Ya, masya Allah. Baik, kita masuk di nasihat diri yang ke-6. Ya, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Ya, kita ambil satu makalah yang masyaallah sangat luar biasa dari sahabat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hammud dunya dzulmatun fi qalbi wa hamul akhirati nurun fil qalbi. Ya. Hammud dunya, ya, kegelisahan dalam urusan dunia. Jadi orang-orang yang masih memikirkan terkait dengan nanti masa depan saya bagaimana, nanti kehidupan saya bagaimana, nanti jodoh saya bagaimana, nanti kuliah saya nanti bagaimana. Ini termasuk orang-orang yang hamud dunya di sini, ya. Hamud dunya, kegelisahan dalam urusan dunia. Dzulmatun, ya, dzulmatun itu masya Allah, ya, kegelapan, ya. Jadi dzulmatun itu gelap, ya, kegelapan fi qalbi, ya, dalam hati. Jadi hamud dunya dzulmatun fi qalbi. Orang-orang yang masih gelisah memikirkan urusan dunia itu tanda adanya kegelapan dalam hatinya. Wahamul akhirah, ya. Sedangkan, ya, kekhawatiran akan akhirat, ya Allah, saya nanti surga atau neraka, ya Rabb. Ya, terus dia berbuat amal-amal baik dengan cara apa? Dia yakin bahwa dia masih kepikiran, ya Allah, saya ini kalau masuk neraka saya tidak pernah kuat, ya Rabb. Jangankan 1 hari, 1 jam, 1 detik saja saya tidak pernah kuat, ya Rabb. Karena saya pernah mendengar, ya, Rasulullah SAW bersabda, orang yang dosanya paling ringan saja dimasukkan ke neraka itu dipakaikan sendal, dipakaikan terompak berbahan dari api yang saking panasnya sampai ubun-ubunnya mendidih.
Itu mereka yang sangat, Masya Allah, dosanya paling ringan. Ada riwayat yang mengatakan ini salah satu hadis yang turun ini adalah tentang pamannya Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai Rasulullah. Beliau membela Rasul, beliau ya mendampingi Rasul, beliau Masya Allah membantu Rasul dari mulai kecil. Termasuk beliau yang mengakuisisi dari segi ya merawatnya Rasul dari kakeknya ketika kakeknya Rasul itu wafat. Siapa ini namanya pamannya Nabi? Abu Thalib. Abu Thalib kan sampai ketika beliau itu dipanggil oleh Allah belum sampai bersyahadat. Beliau baik, dicintai oleh kekasih Allah sekalipun. Ya. Kalau kita dibandingkan dengan Abu Thalib, belum tentu loh amal baik kita itu bisa menyerupai baiknya Abu Thalib. Itu saja digambarkan seperti apa tadi? Yang merasakan neraka yang paling ringan. Itu saja dipakaikan terompak atau sendal berbahan dari api sampai membuat ubun-ubunnya mendidih. Sampai meleleh otaknya. Masya Allah. Itu yang paling ringan. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita senantiasa merenungi itu, kita akan otomatis memperbanyak amal-amal ibadah kita. Otomatis kita akan apa? Senantiasa ingat untuk kembali beristighfar kepada Allah, menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka pentingnya wahamul akhirah itu di situ. Ya. Wahamul akhirah nurun fi qalbi. Ya. Nurun fil qalbi merupakan cahaya hati. Jadi orang-orang yang senantiasa memikirkan, ya Allah, saya ingin mempersiapkan bekal akhirat ya Rabb. Ya Allah, saya ingin mempersiapkan nanti keselamatan. Yang penting saya itu husnul khotimah ya Rabb. Itu adalah tandanya ya orang-orang yang diberikan cahaya hati. Hatinya semakin dilembutkan oleh Allah. Jadi ketika kita itu masih bergundah hati, ya Allah, bagaimana nanti ya masa depan saya ya Rabb, gitu ya. Saya kok sekarang ini masih seperti ini. Ya, maka Masya Allah, tanda ketika kita masih was-was, deg-degan, kemerungsung, itu adalah tanda di mana kita sejatinya ya sedang tidak linear dengan Al-Quran. Coba ya teman-teman, kalau hati kita itu masih sering kali deg-degan, kemerungsung, gak nyaman, itu sejatinya Allah sudah berikan tanda di hati kita bahwa ada sesuatu gejolak yang gak selaras dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak selaras dengan Al-Quran. Tapi kok kita itu menjalani sesuatu kok bisa tenang, nyaman, plong, artinya itu memang Allah ridhoi. Jadi hati itu sejatinya Allah bekali punya sensor unik. Kalau misalkan teman-teman ada yang tahu pesawat, nah, pesawat itu dibekali oleh ya yang menciptakan, yang produksinya itu memiliki namanya pancaran sonar gitu. Dia memancarkan sonar. Pancarannya itu tujuannya untuk apa? Untuk melihat vibrasi keamanannya. Jadi pesawat itu ketika dia terbang, dia mancarin ya sinyal ya ke depan, ke samping, ke belakang, dipancarin tuh. Kalau dia nanti pancaran gelombang ini nanti kenain suatu benda, dia akan mantul sonarnya kembali dikenai, diterima lagi sensornya oleh pesawat. Akhirnya dibaca, oh ada benda asing. Itu untuk kehati-hatian sebuah pesawat. Termasuk perahu kapal selam sekalipun. Bagaimana ya namanya kapal selam itu bisa mengetahui dia kedalamannya berapa? Itu dia mancarin sonar ke bawah, ke dasar laut, terus nanti dipantulin kembali. Kalau menatap sebuah benda, dia akan naik lagi, diterima oleh namanya kapal selam tadi, tahu oh kedalaman segini, oh di sana ada benda asing, oh di sana ada karang, ada batu karang. Dia akhirnya selamat, bisa menghindar ke kanan dan ke kiri. Itu baru ciptaannya manusia. Apalagi ciptaannya Allah itu lebih perfect. Makanya sampai-sampai Allah berfirman, ya, Masya Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami benar-benar ciptakan manusia itu dalam keadaan sebaik-baiknya, melebihi ciptaan yang lain, melebihi makhluk yang lainnya. Allah bekali kita melebihi sonar tadi. Apa itu? Hati, kolbun. Makanya kita itu kalau awalnya ya tidak jujur, harusnya kita itu ya mengikuti kegiatan. Terus kemudian ya kita itu tidak tepat waktu datangnya. Itu awal-awal Allah tuh sudah bekali di hati kita, deg-deg, 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 gak nyaman gitu. Ini udah mulai tanda gelapnya hati, deg-deg, deg-deg gitu. Itu tanda sejatinya sonar tadi ada di dalam diri kita. Kamu tuh sudah apa? Melakukan sesuatu yang gak diridhoi. Maka kalau sudah seperti itu, ya, segera kita bertaubat kepada Allah. Banyak-banyak sholat taubat, banyak-banyak kita untuk beristighfar.
Tapi hati-hati ya teman-teman. Kalau itu dibiarkan, tanda yang sudah Allah bekali di hati kita itu kita biarkan, nanti hati kita menjadi qalbun mayit. Qalbun mayit itu adalah hati yang sudah tawar dengan ingatan-ingatan dari Allah tadi. Hati itu sudah nggak bergejolak lagi. Kok ada orang ngambil haknya orang lain, kok dia biasa saja? Hatinya sudah mati. Sudah dikunci hatinya. Tapi kalau ini bukan haknya dia diambil, kok dia tiba-tiba deg-deg kok nggak tenang ya? Itu sebenarnya sudah peringatan dari Allah. Kayak sonar tadi, harusnya itu sudah kita tinggalin, jangan diterusin deh. Ya, Masya Allah. Maka ini pentingnya kita senantiasa peka terhadap gerak-gerik naik turunnya vibrasinya hati kita. Ini penting sekali untuk menjaga kondisi hati kita. Dan alhamdulillah ketika kita masih di pesantren ini senantiasa bukan hanya peringatan itu dari hati, tapi dari asatid, dari musrifah, dari musrif itu masih bantu untuk menjaga kondisi hati kita. Ini beruntungnya kita. Termasuk juga dengan ya kakak-kakak kita yang sedang khidmat juga nanti pasti akan apa? Membantu untuk mengingatkan kita. Alhamdulillah nih kita harus syukuri. Mungkin awalnya kita kok gak nyaman banget ya, kok saya terus diingatkan terus, padahal ini Masya Allah, inilah karena Allah masih sayang dengan kita. Coba teman-teman, adik-adikku, kalau kalian melihat ada anak kecil di bawahnya Almer, usianya 3 tahun, dia mau nyebrang jalan ini, kira-kira kalau kalian melihat itu, kalian biarin saja atau kalian langsung lari, kalian tarik untuk kalian selamatin? Mau kalian apain kira-kira? Kalian ya tarik dulu kan, pasti mau diselamatin dulu. Gak mungkin kita biarin aja biar dia nyebrang, gak mungkin kan. Tapi ketika kita menarik, kadang-kala si anak ini gak paham, dia malah nangis, jangan tarik saya, dia semakin nangis, sakit, saya cuma pengen nyebrang gitu. Padahal tujuan kita narik untuk apa? Untuk apa? Untuk menyelamatkannya, betul kan? Tapi si anak ini gak tahu, dia pahamnya apa? Kok saya ini disakitin, saya cuma pengen nyebrang, keinginan saya itu nyebrang gitu. Masya Allah. Itu baru levelnya kita manusia. Kalau Allah lebih dari itu, maka kita harus nanti berhusnudzon kepada Allah. Bisa jadi Allah kirimkan orang mengingatkan kita, memarahi kita, memberikan nasihat kepada kita. Mungkin nyelekit banget, gak nyaman, tapi sejatinya bagi Allah, itulah caranya Allah melembutkan hati kita, mendidik kita agar diri kita semakin ingat lagi sama Allah. Gak enak memang, tapi sejatinya itu menyelamatkan kita. Kalau kita melakukan sesuatu gak baik, kok dibiarin saja, hati-hati, artinya Allah sudah gak sayang dengan kita. Itu namanya istidraj. Maka beruntunglah kita, bahagialah kita, bersyukurlah kita. Makanya pentingnya tadi kita berdoa di awal tadi, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Di bagian ini, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku senantiasa merasakan dekat denganmu, wa syukrika, bersyukur. Baik kita sedang diuji musibah ataupun dikasih nikmat, kita terus ingat kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Ini adalah tanda untuk apa? Melembutkan hati kita agar kita tidak ya senantiasa dzulmatun fil qalbi, hati kita semakin gelap, hati kita semakin ya tertutup. Bahkan kalau dibiarin saja, hati yang sudah mulai redup ini, kalau dibiarin saja, ini namanya di fase qalbun marid nih. Qalbun marid itu kadang semangat ngajinya, kadang semangat setorannya, kadang semangat ya berangkat langsung awal untuk jamaahnya, kadang enggak gitu ya. Itu qalbun marid, kadang semangat, kadang enggak, itu qalbun marid. Kalau yang benar-benar qalbun salim itu semangat terus. Tapi kalau sudah qalbun mayit, kalau nggak diingetin, kalau nggak diopera-opera, nggak jalan-jalan, Masya Allah, ini sudah mulai tanda-tanda. Kalau dibiarin, wah ini akut nanti sudah ya. Maka kita berdoa semoga Allah senantiasa ya lembutkan hati kita. Dan di ya sini Masya Allah ada disampaikan oleh para hukama, para ahli ilmu hikmah, ada sebuah doa yang sangat luar biasa. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Allahumma, ya Allah, la taj'alid dunya, janganlah engkau jadikan dunia akbara hammina, sebagai tujuan terbesar kami atau sebagai keresahan bagi kami. Ya. Wala mablagha ilmina, dan ya jadikanlah puncak tujuan ya akhir ilmu kami, insyaallah. Jadi ini selaras dengan dinasihat kita sebelumnya terkait dengan spiritual success. Sukses sederhana bagi orang di luar sana yang gak kenal dengan Allah, sukses adalah ketika saya itu mencapai apa yang saya tuju. Saya pengen kuliah jurusan kedokteran, ketika dia dapat, ya itulah kesuksesan bagi saya. Saya pengen menjadi ya seorang insinyur, ketika dia menjadi seorang insinyur, sukses bagi orang kebanyakan di luar sana seperti itu. Tapi bagi santri hamilul Quran, bukan itulah suksesnya sesungguhnya. Kita harus senantiasa sungguh-sungguh memahami kalimat istirja. Inna lillahi wa inna
ilaihi raji'un. Kita ini milik siapa? Dan akan kembali ke siapa? Ya, maka hakikat makna la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar tiada ilah selain Allah, tapi sungguh-sungguh segala sesuatu itu hakikatnya enggak ada. Yang ada hanyalah Allah. Maka kalau kita tahu itu tujuan kita ujung-ujungnya pasti nanti akan kepada Allah, maka apapun profesi kita, apapun kondisi kita, selama itu menjadikan diri kita semakin dekat, semakin taat sama Allah, itulah kita mendekati kesuksesan yang sesungguhnya. Karena tujuan akhir seorang hamba itu adalah semakin dekat dengan Rabb-nya. Jadi kalaupun kita melihat, oh teman-teman seangkatan saya, dia sudah ke sana, sudah ke sini, sudah sukses sana, sukses sini, cek dulu, belum tentu. Itu semakin mendekatkan dia dengan Rabb-nya atau justru sebaliknya, semakin gak ingat dengan Rabb-nya. Kalau menjadikan itu wasilah semakin dekat dengan Rabb-nya, alhamdulillah itulah tanda kesuksesan sesungguhnya. Maka coba kita cek ke dalam diri kita. Mungkin dia ada yang lanjutin ke sana, ada yang begini, ada yang begitu. Tapi dengan kita, contohnya salah satunya ya, ada santri-santri pilihan kita yang berkhidmah di sini, masya Allah. Dengan berkhidmah ini salah satunya apa? Untuk menuju semakin dekat dengan Allah. Dalam pengabdian ini sejatinya kita mengabdi kepada siapa sih? Kepada Allah. Karena pengabdian itu artinya dari kata apa? Dari abdun. Abdun itu artinya apa? Hamba. Kita menghamba kepada Allah. Maka kita tidak peduli dengan yang di luar sana. Fokuslah dengan kedekatan diri kita, seorang santri, seorang hamba kepada Rabb kita. Masya Allah. Dan semoga dengan kesungguhan kita, ya, dengan berkhidmat, dengan mengabdi termasuk di pesantren ini kan kita di jalan Allah, mengabdi di jalan Allah. Masya Allah. Semoga kita nanti diperkenankan sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Fajr, ya, yang diseru fad'uli fi ibadi, maka masuklah ke dalam barisan hamba-hamba kekasihku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ya, amin Allahumma amin. Dan masya Allah, semoga kita termasuk mendapatkan nikmatnya para pendapat nikmat. Orang-orang yang dapat nikmat itu di surga. Tapi orang yang mendapatkan nikmatnya nikmat adalah sudah diizinkan masuk surga, bisa diizinkan untuk bisa berjumpa dengan wajahnya Allah. Itu nikmatnya para penduduk surga. Enggak semua penduduk surga bisa diizinkan untuk itu. Semoga kita semua yang di sini dipertemukan secara jasad kita di Masjid Hamil Quran ini, kelak kita akan dipertemukan pula di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Sebagai penutup, ya, coba kita ingat mereka-mereka para tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Contoh misalkan ya, Muhammad Al-Fatih, beliau menaklukkan Konstantinopel. Itu dengan kegigihannya. Kenapa? Karena apa kira-kira? Ada yang tahu? Banyak faktor memang, tapi yang kalian ketahui apa kira-kira? Muhammad Al-Fatih, beliau menaklukkan Konstantinopel usia berapa? 21 tahun. Meskipun di usia 18 tahun sudah mencoba, tapi tidak berhasil. Tapi di 21 tahun beliau berhasil mencobanya. Tapi coba cek dalam perjalanan beliau menaklukkan Konstantinopel, apa yang terjadi? Beliau salah satu faktor keberhasilannya, memang semuanya karena Allah, tapi ada salah satu wasilah yang menghasilkan keberhasilannya. Apa kira-kira coba? Ada yang masih ingat enggak sejarahnya Muhammad Al-Fatih? Apa kira-kira? Ketika beliau sudah mentok, hampir angkat tangan, hampir give up, beliau ingat lagi dengan gurunya. Beliau gak terputus dengan gurunya. Beliau cari Syekh Syamsuddin, seorang gurunya yang beliau mendidiknya dari kecil, yang pernah mukul tangannya. Karena dulu kan Muhammad Al-Fatih itu pangeran, anaknya seorang khalifah, anaknya seorang raja, di mana para guru-guru yang lain takut sama pangeran. Tapi tiba-tiba ada seorang guru yang berani, ya, megang bambu gitu, dipukulkan ke jarinya, ya, Muhammad Al-Fatih. Satu-satunya guru yang menjadikan tangannya, jari jemarinya bergetar Muhammad Al-Fatih adalah Syekh Syamsuddin. Dan itu dikenang, masya Allah, luar biasa oleh Muhammad Al-Fatih. Ketika beliau perang sudah hampir give up, ya, beliau ingat kepada Allah. Tapi siapa yang menjadikan wasilah beliau itu semakin dekat dengan Allah? Dia senantiasa ingat dengan gurunya. Namanya adalah Syekh Syamsuddin. Beliau yang mendoktrin Syekh Muhammad Al-Fatih setiap pagi diajak-ajak jalan-jalan. Kalau di sini kan Ustaz Zaka ngajak ke kereta api kan. Kalau Syekh Syamsuddin itu ngajak Muhammad Al-Fatih jalan-jalan di teluk, di pantainya Barbosa, sudut Barbosa, nunjukin. Nah, lihatan itu. Ya. Nah, lihat itu. Itu dinding Konstantinopel.
Nabi itu pernah bersabda, sebaik-baiknya seorang pemimpin, ya pemimpin yang terbaik, sebaik-baiknya pasukan adalah mereka yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Dan pemimpin itu yang memiliki nama sama dengan nabimu, namanya adalah Muhammad, dan kamu memiliki nama yang sama dengannya, namamu adalah Muhammad. Maka kelak kamu yang akan bisa meruntuhkan dinding Konstantinopel. Jadi ngukir itu bukan hanya sekali langsung perang, enggak. Dari kecil tuh udah dididik oleh gurunya. Dan itu diingat oleh Muhammad Al-Fatih ketika di medan perang sudah hampir kalah. Sudah hampir menyerah. Dinding itu sampai berhari-hari, hampir 1 bulan itu nggak bisa runtuh. Ya. Bahkan Romawi Timur saat itu sudah mau kedatangan bantuan dari Romawi Barat. Romawi Timur itu Bizantium di Turki. Kalau Romawi Barat itu di Vatikan kalau saat ini, di Romawi Barat. Sudah mau kedatangan pasukan bantuan dari Romawi sana, maka ini sudah pasti terjepit posisinya. Tidak berhasil. Mbahnya sudah nyoba, tidak berhasil. Bahyutnya Muhammad Al-Fatih sudah nyoba, tidak berhasil. Giliran dia udah mulai tidak berhasil, dia ingat. Dulu saya itu waktu masih belajar sama guruku, dikasih ingat bahwa sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pasukan itu adalah yang bisa meruntuhkan dinding Konstantinopel. Di mana guruku itu? Dia cari gurunya. Dia tidak pernah putus dengan gurunya. Dia cari, ya pasukannya masih berperang. Dia balik dulu, nyari Syekh Samsudin. Sowan dulu, ngadep dulu. Kemudian Syekh Samsudin mendampingi beliau berperang. Syekh Samsudin turun juga langsung ikut berperang. Beliau memberikan masukan. Untuk apa? Berputar, ya. Bukan lewat depan ini, berputar, ngelewatin bukit. Jadi Masya Allah, bawa alat-alat berat pasukan itu menaikin bukit. Semua orang bilang mustahil, tidak mungkin kuat pasukan-pasukannya Muhammad Al-Fatih. Tapi di saat malam hari, semua orang Romawi menganggap apa? Yeay, kita menang, Muhammad Al-Fatih sudah mundur. Ternyata cuma berbalik muter, lewat bukit-bukit, serang balik dari belakang, runtuh semuanya. Tapi salah satu wasilahnya apa? Keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu itu didapat dari mana? Ya, kalian pasti masih senantiasa ingat disampaikan oleh guru kita Ustaz Susilo yang ngajarin taklim muta'alim. Betul kan? Ustaz Susilo kan? Ya, taklim muta'alim Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Ya, Masya Allah. Beliau dalam makalahnya mengatakan, ketahuilah seorang santri, ya, seorang penuntut ilmu atau seorang murid tidak akan memperoleh ilmu dan tidak dapat, ya, fadilah atau kemanfaatan dari, ya, ilmu itu kecuali apa? Yang pertama, ia mengagungkan ilmu, ia mengagungkan ahli ilmu, dan yang ketiga dia takzim kepada guru. Ada 3 hal ini. Dan inilah yang dipegang oleh Muhammad Al-Fatih dalam keberhasilannya. Dan semoga kelak kita pun juga senantiasa sebagaimana beliau kesuksesannya, menjadikan dunia itu wasilah kendaraan untuk menuju ghoyah kita, tujuan akhir kita. Yakni apa? Mendekat kepada Rabb kita, diizinkan untuk kembali bersimpuh, menghadap kembali kepada Allah. Karena kita sesungguhnya dari Allah akan kembali lagi kepada Allah. Bahkan seorang sahabat, masih keluarganya Nabi, masih ahli bait, masih ada hubungan darah dengan Nabi. Beliau itu saking beliau luar biasanya menghormati ilmu itu, beliau mengatakan apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, saya ini hambanya, saya ini budaknya seorang yang pernah mengajari saya walaupun 1 huruf saja. Kalau saya ini hendak mau dijual, silahkan bagi yang pernah mengajari saya. Saking beliau, ya Masya Allah, takdimnya dengan guru, mengagungkan ilmu, dan dia senantiasa menghormati orang-orang yang ahli ilmu. Jadi ada 3 hal tadi, agar kita dapatkan ilmu, dapatkan manfaatnya ilmu. Ya, barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat, menjadikan bekal kita untuk semakin dekat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa bahagia hatiku memakaikan mahkota